Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari. Kita kali ini akan membahas dua hal, yaitu PPOK dan asma pada lansia. Untuk yang pertama kita akan membahas dulu tentang PPOK. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu mengetahui tentang degenerasi sistem pernafasan pada lansia, kemudian definisi, tanda gejala, etiologi atau faktor pencetus, pemeriksaan diagnostik, dan tata laksana pada PPOK dan asma. Kita bahas dulu tentang perubahan fungsi paru pada lansia. Ada perubahan struktur dan fungsi paru terkait usia. Jadi proses degenerasi pada sistem pernafasan. Salah satunya orang tua lansia memiliki respon yang lebih rendah terhadap hipoksemia, hiperkapnia, dan beban mekanis. Ada dorongan dari pusat untuk otot-otot. Pernafasan juga menurun sehingga komplain paru, upaya mengempisnya otot-otot pernafasan juga menurun, terutama pada otot diafragma, otot utama pernafasan, di mana akhirnya membutuhkan otot bantu nafas. Otot bantu nafas ada apa saja? Di depan ada otot pectoralis major, ada otot pectoralis minor. Kemudian di bagian bawah perut ada otot abdominalis, itu contoh otot bantu nafas. Contoh lainnya di bagian belakang ada otot trapezius, ada di leher ada sternocleidomastoides, itu juga otot bantu nafas. Ada ketidakseimbangan ventilasi perfusi karena saluran nafas yang menyebabkan PO2 arteri menurun. Jadi saluran nafasnya menyempit, menyebabkan tekanan parsial oksigen arteri pun menurun seiring dengan usia. Inilah yang menyebabkan hipoksemia, hiperkapnia. Perubahan struktur dan anatomis pada lansia antara lain adanya hilangnya serabut elastin, kemudian ada cross-link matrix. Matriks ini di elastin, di jaringan elastin, dan kolagen. Keduanya merupakan serabut elastin ini ada di jaringan ikat yang berada mengelilingi paru-paru. Dengan adanya serabut elastin ini memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis. Saat kita inspirasi mengembang dan saat kita ekspirasi paru-paru mengempis. Juga struktur penyokongnya, yaitu adanya jaringan kolagen. Hal ini menyebabkan tadi daya recoil paru-paru menjadi berkurang. Kemudian adanya pengecilan diameter bronchioles kecil serta pengurangan total area permukaan alveolar. Diameter bronchioles menjadi kecil, maka saluran udaranya menyempit, saluran udara ya. Ini menyebabkan udara yang masuk saat inspirasi pun menjadi lebih sedikit. Kemudian pengurangan total area permukaan alveolar ditambah pengurangan jumlah kapiler per alveolus yang paling terakhir nih. Ditambah pengurangan jumlah kapiler per alveolus. Sudah alveolarnya mengecil ya karena penurunan total area permukaan ditambah pengurangan jumlah kapiler per alveolus, maka kontak antara alveolus dengan kapiler menjadi sedikit, menjadi berkurang kesempatan kontaknya. Akibatnya pertukaran oksigen pun bisa terganggu. Ada juga pembesaran area air space terminal. Jadi
peningkatan volume residu. Ada volume residu udara yang tetap ada walaupun kita melakukan ekspirasi yang sekuat-kuatnya. Hal itu membantu paru-paru tidak kolaps. Nah, pada lansia dari efek-efek perubahan anatomi struktural dari bronkiolus, dari hilangnya serabut elastin, ya, penurunan area permukaan alveolar, ini terakhir bisa menyebabkan pembesaran air space terminal, peningkatan kapasitas residu, sehingga berefek pada penurunan kemampuan paru-paru untuk inspirasi. Juga ada perubahan pada otot-otot respiratorik dinding dada dan paru. Ada perubahan morfologi, mengurangi efisiensi respiratorik dari dinding dada dan diafragma pada orang tua. Diafragma kita ketahui sebagai otot pernafasan utama. Kemudian otot bantunya, otot bantu sudah ingat ada otot interkostal, ada otot pectoralis mayor, minor, ya. Itu juga berkurang seiring usia. Pengurangan terjadi sebagian besar pada otot-otot ekspirasi. Kemudian otot abdominalis juga berkurang kemampuannya. Tekanan inspirasi dan ekspirasi statis maksimal menurun dengan penuaan. Hal ini mencerminkan adanya penurunan kekuatan otot pernafasan. Ada perubahan pada pembuluh darah pulmonar. Peningkatan bertahap terjadi. Ada kekakuan pembuluh darah di paru. Kekakuan pembuluh darah di paru ini kemungkinan disebabkan oleh peningkatan massa dan ketebalan otot. Kemudian ada tekanan arteri dan vena pulmonal juga meningkat secara bertahap dan meningkat secara signifikan di atas usia 50 tahun. Hal ini menyebabkan terjadi kemampuan pertukaran gas karena jumlah dan volume kapiler di paru berkurang, ditambah tadi di slide sebelumnya, ditambah permukaan, luas area total permukaan alveolar berkurang. Terjadi perubahan pada saluran nafas atas. Saluran nafas atas ada apa saja? Ada bronkus. Kemudian orang tua kurang dapat melakukan batuk efektif, ya. Dari hidung sampai bronkus, ini saluran pernafasan atas. Di seluruh saluran pernafasan ada mukosa. Nah, ini menjadi tidak sensitif. Lansia tidak bisa melakukan batuk dengan efektif. Bisa karena faktor usia, karena penurunan kekuatan otot pernafasan, juga karena closing volume yang lebih besar. Pembersihan mukosiliar. Mukosiliar adalah silia yang ada di mukosa. Ini menghambat debu masuk, ya. Dengan pembersihan mukosiliar ini menjadi lebih lambat dan tidak efektif. Hal ini menyebabkan lansia mudah terserang penyakit pernafasan, infeksi pernafasan. Berkurangnya pembersihan saluran nafas ini tidak hanya terjadi pada saluran nafas yang besar, tetapi juga saluran nafas yang kecil. Maka penyakit TB paru, bronkitis, ya, emfyema ini bisa terjadi, pneumonia mudah terjadi pada lansia. Terlebih kalau lansianya mengalami imobilisasi. Ada perubahan pada performa kerja paru, pada respirasi, mekanik dan ventilasinya. Ada hilangnya jaringan elastis mengurangi recoil dari paru dan berujung pada pengurangan batas ekspirasi dari keseluruhan flow volume.
Ini menyebabkan tadi peningkatan kapasitas residu. Saat aktivitas yang berat, hal ini dapat membatasi aliran udara ekspirasi sehingga menyebabkan hiperinflasi paru yang dinamis. Peningkatan kapasitas residu jelas akan mempengaruhi input volume, jadi volume udara yang bisa masuk ke dalam paru-paru. Ini menyebabkan gangguan-gangguan sampai nanti ke gangguan perfusi. Perubahan pada kontrol ventilasi, kontrol saraf ventilasi lebih sensitif terhadap kondisi PaCO2 yang tinggi daripada menurunnya PaO2. Dalam situasi di mana ada peningkatan residu PaCO2, maka lansia akan diimbangi dengan peningkatan ventilasi alveolar per menit. Jadi lansia tidak sensitif terjadinya hipoksia, tidak sensitif terjadinya ketika ada terjadi penurunan PA oksigen. Maka ketika ada penurunan PaCO2 di mana dia lebih sensitif akan di peningkatan PaCO2, maka akan diimbangi dengan peningkatan RR. Ini berisikonya terjadi asidosis respiratorik pada lansia. Selanjutnya kita mulai belajar tentang PPOK. PPOK, penyakit paru obstruktif kronik atau COPD. PPOK ini adalah sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka yang panjang karena adanya halangan aliran udara dari paru-paru, sehingga pasien akan mengeluhkan adanya sesak nafas. PPOK obstruktif kronik, jadi hambatan aliran udara. PPOK umumnya merupakan kombinasi dari dua penyakit pernafasan, yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Bronkitis adalah infeksi pada saluran pernafasan pada bronchus yang menyebabkan inflamasi atau pembengkakan pada dinding bronchus sehingga mukusnya meningkat. Cairan di dalam bronchus meningkat. Hal ini akan menyebabkan obstruksi, hambatan aliran oksigen masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan emfisema adalah kondisi rusaknya kantung-kantung udara, kondisi rusaknya alveoli di dalam paru-paru terjadi secara bertahap. Ada faktor-faktor risiko terjadinya PPOK, antara lain merokok, kemudian peningkatan usia, polusi udara, serta faktor keturunan. Rokok apapun itu rokoknya, tidak ada manfaatnya. Pajanan asap rokok pada perokok aktif maupun pasif merupakan faktor utama penyebab PPOK, serta sejumlah penyakit pernafasan lainnya. Peningkatan usia, PPOK akan berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun. Ini mulai muncul gejalanya pada usia 35 tahun hingga 40 tahun. Tadi dari faktor usia sudah dibahas ya, degenerasi pada sistem pernafasan, bisa diulang kembali. Kemudian adanya pajanan polusi udara, contohnya asap kendaraan bermotor, debu, gas buangan limbah pabrik, pembakaran batu bara, pembakaran bata merah, kemudian kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Ini memicu terjadinya PPOK, serta faktor keturunan. Jika ada anggota keluarga yang mengidap PPOK, maka
Anggota keluarga turunannya lebih berisiko tinggi terjadi penyakit yang sama karena faktor lingkungan. Ya, karena faktor lingkungan, gaya hidup yang nyaris sama, itu menyebabkan bisa meningkatkan faktor risiko PPOK. Ada faktor-faktor penyebab PPOK tadi, asap ya, limbah, juga ingat ada ini, obat nyamuk bakar, polusi udara, briket batu bara, asap kendaraan, debu vulkanik. Ini ingat tahun 2010 ketika ada letusan gunung Merapi dari Magelang, Yogyakarta, luar biasa dampaknya se-Jawa Tengah. Nah, itu debu vulkanik. Kemudian polusi di tempat kerja. Apa saja tanda gejala dari PPOK? Ada gejala awal perlu diwaspadai. Seringkali tidak ada gejala, ya. Mudah lelah mungkin. Perlu pemeriksaan secara khusus. Gejala lanjutannya ada batuk, tidak sembuh-sembuh, ada batuk kronik dengan atau tanpa dahak, ya, tanpa lendir. Kemudian ada sesak nafas. Ini yang menyebabkan pasiennya mengunjungi fasilitas kesehatan karena ada sesak nafas, terutama saat melakukan aktivitas. Apa akibat lanjutan dari PPOK? Dari sesak nafas itu performa kemampuan kerja bisa menurun. Kemudian ada kerusakan paru-paru secara permanen hingga gagal nafas dan gagal jantung kanan. Gejala PPOK antara lain, kita perjelas lagi, ada batuk kronik baik dengan sekret maupun tidak, yang tidak kunjung sembuh. Awalnya makin sering tersengal-sengal, jadi nafas pendek, cepat, bahkan saat melakukan aktivitas fisik yang ringan saja, hanya berjalan, bangun dari duduk, mengenakan pakaian, itu menjadi nafas sesak. Kemudian ada mengi bising, ya, berbunyi, suara nafas yang berbunyi. Kemudian penurunan berat badan, orang batuk, orang sesek, ya, mengi, tidak nafsu makan, maka terjadi penurunan berat badan. Selanjutnya ada rasa berat di dada. Ini karena tadi hambatan recoil paru, ya, kemudian dari emfisemanya, ya. Selanjutnya lemas karena gangguan perfusi jaringan secara keseluruhan, jadinya lemas, kehilangan kemampuan atau produktivitas. Bagaimana dengan pengobatan PPOK? Pengobatannya dengan inhaler untuk melonggarkan saluran pernafasan atas terutama. Kemudian penggunaan mukolitik. Mukolitik adalah obat untuk memobilisasi sekret, ya. Kalau gampangnya mengencerkan sekret sehingga sekret ini bisa dikeluarkan dengan lebih mudah. Saluran pernafasan pun bisa bersih. Kemudian ada nebulizer. Nebulizer ini adalah obat inhalasi. Contohnya Ventolin paling mudah. Nah, dengan nebulizer ini, penguapan dengan obat ini akan mendilatasi saluran pernafasan. Sehingga dengan dilatasi ini inspirasi-ekspirasi menjadi lebih mudah, serta pengeluaran sekret akan lebih mudah. Pemberian antibiotik bila ada indikasi. Bila PPOK disebabkan jelas karena penyakit infeksi paru, maka diberikan antibiotik sesuai indikasi.
Selanjutnya kita membahas tentang asma pada lansia. Kejadian asma akan meningkat pada lansia karena kondisi autoimun disease. Jadi ada kegagalan sistem imun mengenali sel-sel tubuh normal. Sehingga salah satunya autoimun, penurunan imunitas pada lansia menyebabkan asma. Asma adalah penyakit dengan saluran nafas, bronkusnya kontriksi, bronkusnya menyempit. Kondisi ini ditambah dengan inflamasi peradangan sehingga terjadilah peningkatan mukus. Peradangannya dari mana? Bisa dari zat-zat alergen, dari debu, dari situasi psikologis, kemudian dari udara, makanan. Ini menyebabkan batuk dan sesak nafas. Sesak nafasnya menjadi spesifik karena ada bunyi mengi atau bunyi wheezing, suara nafas yang berbunyi. Asma ini karena peradangan kronik di saluran pernafasan yang menyebabkan penyempitan dari dinding bronkus dan terjadi hiperreaktivitas sehingga ada peningkatan mukus. Kita lihat di gambar saluran pernafasan normal harusnya lubangnya luas, ya, bebas hambatan, itu bronkusnya. Sedangkan pada pasien asma, bronkusnya kontriksi, menyempit, sehingga lumen saluran nafas pun menjadi lebih sempit, ditambah dengan hiperaktivitas saluran nafas, ditambah dengan peningkatan mukus, sehingga tambah sempit saluran nafasnya, berefek menjadi sesak nafas dan wheezing. Ini asma dapat mengenai semua umur, ya, dan meningkat pada lansia karena degenerasi sistemnya. Apakah asma dapat sembuh? Asma tidak dapat sembuh, tetapi dikendalikan agar penderita asma dapat menjalani hidup dengan baik. Reaksi alergi menyebabkan penyempitan tadi, ya. Harusnya lubang saluran udara bronkus itu lebar, ya. Ini yang normal airway itu lebar. Dinding yang luar itu adalah otot polos, kemudian yang lebih muda itu adalah mukusnya. Nah, bagian tengahnya itu yang dilewati udara, saluran udaranya. Nah, dibandingkan dengan penyakit asma, dindingnya, ya, otot polosnya pun menyebabkan kontriksi di otot polos. Kemudian mukosanya, cairan selaput mukosanya luar biasa banyaknya, hiperekskresi, ya, mukusnya banyak sehingga lihat saluran pernafasannya menjadi sangat sempit. Etiologinya ada faktor ekstrinsik dan ada intrinsik. Faktor ekstrinsik seperti serbuk sari, bunga, bulu-bulu halus, karpet, korden, asap rokok, kemudian polusi, juga makanan, serta ini bantal yang dari kapuk, ya, itu bisa memicu terjadinya asma. Faktor intrinsik karena latihan fisik, jadi orang yang kurang melakukan olahraga, lansia yang kurang melakukan olahraga berisiko terjadi asma atau terjadi kekambuhan asma. Kemudian ada kelelahan. Saat ini untuk latihan fisik bahkan ada yang spesifik namanya senam asma. Faktor pencetus asma, contohnya tadi ada zat di udara, ada serbuk sari, debu, bulu binatang. Kemudian bisa infeksi saluran pernafasan seperti flu, influenza, kurangnya aktivitas fisik atau bahkan aktivitas fisik yang berlebih, ada udara dingin, polusi udara, kemudian faktor psikologis, ya, ada emosi, ada stres. Nah,
Juga ada beberapa faktor yang memungkinkan terjadi serangan asma, mendapat penyakit asma. Keluarga yang menderita asma, jadi ada riwayat keluarga menderita asma, jadi ada faktor keturunan, ya. Kemudian memiliki riwayat alergi, kelebihan berat badan, ini sangat sering pada penderita obesitas, ya. Kelebihan berat badan akan memicu asma. Perokok, paparan asap rokok, polusi udara dan bahan kimia, spray pewangi ruangan, ya, obat nyamuk, itu bisa menyebabkan terkena asma. Pada asma terdapat penyempitan saluran bronkus, saluran pernafasan, yang ini disebabkan oleh spasme otot polos saluran nafas. Otot polos itu yang mengelilingi, ya, yang membentuk pipanya. Edema mukosa dan adanya hipersekresi yang kental. Penyempitan ini akan menyebabkan gangguan ventilasi mekanik. Gangguan keluar dan masuknya udara. Distribusi ventilasi tidak merata dalam sirkulasi darah pulmoner dan sampai gangguan difusi gas di tingkat alveoli. Akhirnya akan menyebabkan hipoksemia, kekurangan oksigen, hipersekmia, dan peningkatan CO2 dan asidosis respiratori pada akhirnya menyebabkan asma, bisa menyebabkan komplikasi asidosis respiratori. Untuk gejala asma ini bervariasi, yang paling sering adalah batuk, sesak nafas, kemudian nafas berbunyi, ada mengi, dinding terasa berat. Ini gejalanya bervariasi, ada yang memiliki serangan asma yang jarang terjadi karena kontrol alergennya baik, ada juga yang memiliki gejala asma yang sering, ya. Contoh saat berolahraga pun itu juga bisa terjadi serangan asma, namanya asma induced by activity. Dan juga ada yang memiliki bahkan setiap saat, ya, pagi sore ada serangan, bisa 2-3 kali terjadi serangan asma, berarti ini asmanya sudah berat. Jadi gejala asma tergantung dari setiap individu. Selain ada tadi sesak nafas, dada sesak, sakit, rasa terbakar di tenggorokan karena tadi spasme bronkus. Kemudian kesulitan tidur yang disebabkan oleh sesak nafas, suara nafas seperti bersiul nih gitu ya, karena bisingnya ya saat kita mengekspirasikan udara. Batuk bisa juga diperparah dengan kondisi flu. Gejala tersebut memiliki ciri khasnya, sering kali timbul bila ada faktor pencetus. Maka penderita asma sebaiknya benar-benar mengenali apa saja alergennya sehingga dapat dihindari. Dapat berulang dan diantaranya ada periode bebas serangan, sering memburuk pada malam hari atau dini hari ketika suhu udara mulai turun menjadi dingin. Dapat reda dengan pengobatan dan terkadang dapat reda tanpa pengobatan, tergantung aktivitas dan daya tahan tubuh lansianya. Selanjutnya kita bahas pencegahan asma. Stop rokok. Ya, apapun rokoknya, mau elektrik ya yang rasanya enak itu katanya, mau yang bakar, semuanya stop rokok. Kemudian hindari paparan asap rokok bagi perokok pasif, debu, polusi, bau-bau yang menyengat seperti parfum, obat semprot nyamuk, serangga, deterjen ya yang berbau tajam. Jangan memelihara hewan yang ada bulunya seperti anjing, kucing, burung. Nah, apabila di rumah ada AC-nya, maka sering-sering secara reguler bersihkan AC. Jangan tempatkan kandang burung di input
AC, karena itu juga menyebabkan alergen jelas. Kemudian gunakan kasur dan bantal dari dakron, ya. Jangan dari kapuk, karena kapuk itu bisa terbang-terbang memicu serangan asma. Gunakan spray dan sering dibersihkan. Usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah atau di kamar tidur. Kalaupun menggunakan karpet, maka harus sedot debu di karpetnya. Jemur dan tepuk-tepuk kasur secara rutin. Bagaimana kita pencegahan? Lanjutannya, ya, gunakan masker. Kalau menyapu, wah ini cocok sekali dengan situasi sekarang new normal, ya. Gunakan masker bila menyapu lantai yang kira-kira akan berdebu, gunakan masker. Bersihkan perabot rumah tangga dengan kain yang lembab sehingga debunya tidak berterbangan. Hindari penggunaan kipas angin. Apabila menggunakan kipas angin, maka bersihkan secara teratur. Juga tadi AC, filternya harus dibersihkan secara rutin. Filter AC di mobil juga harus reguler diganti. Patuh minum obat yang digunakan. Ini dari resep dokter. Apakah itu obat-obatan mukolitik, apakah itu inhaler. Jadi gunakan pengobatan secara teratur sesuai dosisnya. Asupan gizi yang cukup dan seimbang serta olahraga yang teratur. Kita ingat bahaya merokok bagi mahasiswa nih laki-laki. Tunjuk jari siapa yang tidak merokok. Oke, kita bahas bahayanya, ya. Ini hanya sedikit yang saya paparkan. Ada kandungan nikotin, ya, menyebabkan efek candu, depresi, sesak nafas, nafasnya pendek, kerusakan paru permanen, ya. Kemudian ada kanker paru, penyempitan pembuluh darah, death, ya, kematian. Kemudian ada namanya zat propilen glikol. Ini mengiritasi paru, mata, gangguan saluran pernafasan, asma, sesak nafas, PPOK, serta kanker, karsinogenik. Adanya zat-zat yang menyebabkan karsinogenik ada tobacco spesifik, nirosamin, kemudian ada dietilen glikol, ada otoleudin, kemudian duanipolamin, napilamin, kemudian formaldehid, ada formaldehid segala, kemudian ada akrolin. So, stop rokok dari sekarang. Bagaimana pemeriksaan diagnostik asma? Kita bisa cek dengan spirometer. Ya, spirometer atau pemeriksaan spirometri, yaitu tes pernafasan untuk mengukur fungsi nafas, fungsi paru. Menggunakan mesin kita bernafas, ya, inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi. Nanti akan terlihat bagaimana volume di paru-paru, volume residu, volume inspirasi, volume ekspirasi, ya, tidal volumenya berapa akan terlihat. Apakah fungsi parunya baik atau tidak. Kemudian rongsen atau pemeriksaan radiologi ini untuk melihat apakah ada kerusakan struktural paru. Bagaimana dengan bronkus, posisi lebar bronkus, lapang paru, apakah ada kerusakan paru karena infeksi dan sebagainya. Bagaimana dengan pengobatan asma? Ya, pengobatan asma ada dengan obat pelega atau pereda, ini untuk meredakan serangan asma. Dipakai hanya saat serangan, ya. Ini menggunakan nebulizer, disemprot. Bila sudah reda, maka obat dapat dihentikan. Jika pemakaian terjadi sering tanpa serangan yang berat digunakan terus, maka asma ini bisa menjadi tidak terkendali.
Kemudian ada obat pengontrol atau pengendali. Ini untuk menekan reaksi peradangan. Digunakan untuk mencegah serangan asma. Terapi asma yang dianjurkan berbentuk inhalasi karena tepat mengenai sasaran, yaitu di saluran pernafasan. Untuk pengendalian asma, jadi penderita harus mengenali pemicu, harus mengenali alergennya. Apakah karena aktivitas yang berat, apakah karena debu, karena rokoknya, karena stres. Jadi, lansia menghindari hal-hal yang memicu asmanya. Kemudian, mengikuti rencana penanganan asma yang disampaikan oleh dokter, mengenali serangan asma, dan melakukan langkah pengobatan dengan tepat. Ya, ketika mulai sesak nafas, suara mengi berarti mengenali serangan asmanya. Hentikan aktivitasnya, istirahat. Ya, gunakan inhalernya. Menggunakan obat-obatan asma yang disarankan oleh dokter secara teratur, kemudian memonitor ukuran saluran nafas. Monitor tadi dengan pemeriksaan diagnostik. Asma yang terkendali dibuktikan dengan tidak pernah terbangun malam hari karena serangan asma, kemudian gejala asma yang timbul berkurang dari 2 kali dalam seminggu. Ya, aktivitas fisik tidak terganggu, serta obat pereda atau pelega jarang digunakan karena serangannya menjadi lebih menurun. Jadi tadi menjadi tidur lebih nyenyak, aktivitas tidak terganggu, serangan dan obat-obatan digunakan lebih sedikit. Berikutnya komplikasi asma. Komplikasi asma bisa menimbulkan masalah psikologis, menurunnya performa kerja, tubuh terasa sering lelah, pneumonia, gagal nafas, kerusakan paru, hingga kematian. Salah satu olahraga yang baik bagi penderita asma adalah berenang, kemudian badminton itu kalau mampu, kalau tidak jogging saja, jalan kaki saja, bersepeda ringan. Ya, berenang dikenal sebagai latihan pernafasan yang sangat baik untuk meningkatkan potensi kerja paru-paru dan jantung, serta mampu melatih seluruh otot tubuh dengan aman tanpa benturan. Ini juga pasti membakar kalori, menurunkan berat badan bagi yang obesitas. Tetapi sesuai kemampuan. Bila berenang tidak diturunkan dengan olahraga yang lebih ringan. Ini terkait dengan pemeriksaan diagnostik, ada pemeriksaan Ronsen mengidentifikasi distribusi struktural paru dan saluran nafas. Contohnya bagaimana lobusnya, bagaimana bronkialnya. Kemudian pemeriksaan darah, gas darah arteri pada pasien PPOK bisa terjadi asidosis respiratori. Pemeriksaan darah pada kasus asma dapat terjadi peningkatan jumlah eosinofil. Tes fungsi paru. Ini tes fungsi paru dengan spirometri. Volume mungkin menurun karena ada kongesti dan kolap alveolar. Kemudian tekanan jalan nafas mungkin meningkat dan komplain paru menurun. Ini bisa menyebabkan hipoksemia. Kemudian elektrolit, bisa ada kadar yang rendah dari natrium dan klorida. Seperti itu saja penyampaian dari saya. Silahkan baca dari sumber-sumber yang lainnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada ilmu yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.